Halo guys, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Ina Nurul Ifa dengan NIM G701211103. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses perjalanan obat ke dalam tubuh yang biasa sering disebut dalam farmasi, yaitu proses ATME. Oke guys, jangan lupa nonton, dengar penjelasanku ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu obat sirutramin. Ya, obat sirutramin ini adalah obat yang dulu digunakan untuk menurunkan berat badan, yang dimana obat ini akan konsumsi bagi penderita obesitas, yang dimana cara kerjanya itu dia menghambat reuptake pada tubuh neurotransmitter dan serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Dan juga obat sibutramine ini sendiri memiliki efek samping dari kardiovaskular yang dimana seperti peningkatan tekanan darah dan risiko terjadinya serangan jantung. Nah, untuk hubungan dari obat sibutramine sendiri ini dia pada struktur kimia yang dimana pada penghambat reuptake monoamin, yaitu struktur intinya memungkinkan molekul ini berikatan dengan protein pengangkut yang dimana transporter. Yang dimaksudnya itu transporter. Nah, transporter pada otak. Hal ini menghambat penyerapan kembali neurotransmitter serotonin, norepinefrin dalam jumlah kecil di dopamin. Efek satinya menjadi kenyang karena pada kadar serotonin dan norepinefrin ini dicelah pada sinaptik tetap tinggi. Tubuh ini dapat menerima, jadi tubuhnya kita ini dapat menerima dengan sinyal kenyang lebih cepat sehingga menekan nafsu makan. Jadi kita nafsu makan. Dan untuk termogenesis itu dia sendirinya itu struktur kimianya juga memicu aktivitas sistem saraf simpatis yang dimana meningkatkan pengeluaran energi tubuh yang bisa disebut itu dia pembakaran kalori. Nah, untuk gugus krofenil yang dimana adanya pada gugus Crowley ini pada cincin benzema dapat meningkatkan lipovitas yang dimana kelarutatan lemak, dan di gugus krofenil ini dia dapat membantu obat ini bekerja menembus sawar darah otak agar bisa bekerja pada sistem saraf pusat. Nah, untuk proses ATME sendiri ini dia seperti ini. Pada pertama itu ada nomor 1 yang dimana melalui mulut atau topikal, intravena, intramuskular, dan serta subkutan termaksud. Ya, seperti ini subkutan melalui seperti ini guys. Bisa melalui subkutan, oral, topikal, yang dimana topikal ini dia dioleskan melalui kulit mulut, serta inhalasi melalui hidung, dan juga intramuskular yang dimana disuntikan ke otot. Sedangkan subkutan ini dia disuntikan ke bawah kulit, dan intravena disuntikan pada pembuluh darah. Setelah melalui mulut, kemudian dia melalui bagian kedua dan melalui dia didistribusi, yang dimana harus setelah melalui mulut dia didistribusi menjadi zat obat diedarkan, ya berarti disebarkan seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Setelah disebarkan dia menjadi diintegritas, proses hancurnya obat dalam lambung. Setelah menjadi disebarkan, lalu dia bertumpuk pada lambung, yang dimana pada lambung ini dia akan terpisah nanti menjadi obat yang zat baik dan zat yang tidak baik, yang dimana dia sendiri ini dia terus jadi proses keempatnya dia menjadi proses di metabolisme, yang dimana pertemuan zat obat
Dia pertemuan obat zat dengan zat kekebalan tubuh. Di sini zat racun obat akan dilumpuhkan, sedangkan zat obat yang bermanfaat akan diolah sehingga dapat berkhasiat sebagai obat. Yang dimana zat yang tidak baik itu dia akan dikeluarkan, sedangkan zat yang baik dia akan menetap dalam tubuh untuk sebagai obat. Dan kemudian setelah itu kita proses yang kelima, yang dimana proses ekskresi ini, yang dimana itu dia proses ekskresinya ini pembuangan zat obat yang tidak diserap oleh tubuh, biasanya melalui air kencing atau kotoran, keringat, pernafasan, air susu, atau air liur. Untuk penjelasan lebih lanjut proses adminnya ini yaitu ini ya. Dimana kan proses adminnya itu bagian A, absorpsinya itu dia si butramin ini dia seperti bersifat lipofilik, dia dimana dia mudah diserap dari usus, mudah diserap di usus karena terdapat ada gugus amina yang bisa terionisasi. Dan juga dia memiliki dua, dia memiliki bentuk bisa terionisasi dan bentuk tidak terionisasi. Yang dimana bentuk lebih tidak terionisasi ini lebih mudah diserap, jadi pH usus ini sangat mempengaruhi penyerapan. Nah, sedangkan distribusi sendiri ini dia lipofiliknya dia mudah masuk ke jaringan termasuk ke dalam otak, yang dimana prosesnya ini sangat penting karena target sistem di saraf pusat. Nah, untuk di metabolisme ini dia dia dimetabolis melalui hati oleh enzim CYP3A4 yang dimana menjadi metabolit aktif ini seperti disimetil sibutramin dan didesimetil sibutramin. Setelah itu dia dikeluarkan melalui ekskresi yang dimana melalui lewat urin sebagai metabolit. Nah, untuk pK dan pengaruhnya sendiri ini dia, sibutramin memiliki basa lemah dengan pKa sekitar 9-10 pKa, yang dimana pH-nya itu asam yang terdapat di lambung, dan dia mudah terionisasi dengan pH 9-10 itu. Dan sedangkan pH tinggi, dia lebih ke basa pada usus, dia akan lebih banyak tidak terionisasi. Nah, untuk hubungan derajat untuk hubungan pH dan derajat ionisasi sendiri, itu untuk basanya dia pH sama dengan pKa ini, kalian lihat sendiri di sini. Ya, di sini ya, di sini. Nah, untuk PKA-nya itu dia di sini yang ini, yang dimana keterangannya itu bagian B, keterangannya itu B, yang dimana B-nya ini dia tidak terionisasi, yang dimana mudah menembus membran. Nah, sedangkan BH BH plus ini dia terionisasi, yang dimana dia sulit menembus membran. Seperti contohnya di dalam tubuh, pada lambung itu dia memiliki pH 1-3, yang dimana obat sibutramin ini dia banyak di dalam tubuh itu berbentuk tidak terionisasi. Banyak dalam tubuh bentuk terionisasi. Nah, sedangkan pH 6-7 itu dia sulit diresapi oleh usus karena lebih banyak untuk tidak terionisasi, jadi mudah diserap. Nah, untuk hubungan struktur pKa ionisasi dan ADME ini, yang pertama itu dia faktor pengaruh struktur, lalu dia menentukan pKa, setelah itu dia menentukan ionisasi pH tubuh ionisasi. Setelah itu dia menentukan penyerapan lipofilitas dan menentukan distribusi metabolisme, dan terakhir itu dia dipengaruhi oleh struktur kimia. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya dan mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.